Tapi itu memang harus kita siapkan lahan. Saya sudah sampaikan kepada Kepala BPKD untuk ya kita hibahkan lahan ke Posal itu untuk membangun pembangunan mereka. Begitu. Ya. Kemudian Pak tadi bicara soal pariwisata. Kita tahu bahwa pusat peradaban Buton itu ada di Kota Bau-Bau. Di Kota Bau-Bau. Nah, setahu saya kemarin itu baru saja diadakan kayak seremonial terkait dengan Kasulan Tombi yang baru saja melewati proses untuk dilakukan agar dia tidak termakan usia. Gimana Pak ceritakan soal itu Pak? Begini, Kasulan Tombi ini kan kita ratusan tahun itu dari kayu. Itu kita banggakan juga. Tetapi ketika umurnya sudah sekian, ibaratnya mana sudah uzur, kayu sudah mulai sudah miring. Kita khawatir jangan-jangan dia roboh sendiri. Kita malu, kita juga merasa karena kalau dia roboh sendiri itu kan penuh dengan ritual orang tua dulu. Sehingga ada firasat kita ketika dia roboh sendiri, berarti ada tanda-tanda apa nanti, itu yang kita khawatir. Makanya buru-buru cepatnya kita pugar, kita revitalisasi, dalam arti kita topang. Itu karena mau merevitalisasi cagar budaya itu tidak bisa sembarangan. Harus sepengetahuan orang Balai Cagar Budaya Nasional yang di Makassar itu. Nah, itu kita lakukan. Datang mereka beberapa kali sini dia lihat. Kemudian saya minta mereka memaparkan. Baru terakhir kita buka diskusi publik untuk menampung aspirasi teman-teman. Memang tidak seluruh masyarakat Buton kumpul, tidak mungkin juga. Tapi banyaklah tokoh-tokoh Pak Izat. Nah, 2 kali di Baruga sana, 3 kali di Rijab ini. Dengan dihadiri oleh BPCB Makassar dan ahli cagar budaya di Borobudur itu. Dan ahli Profesor Rumawan itu ahli desainer cagar budaya yang di Bali, Universitas Udayana di Bali. Nah, itu sehingga dalam perjalanannya kita menampung aspirasi ada banyak 4 opsi. Itu ada yang mau ditumbangkan saja nanti dibikin duplikat, ada begitu. Ada juga yang mau ditopang dianukan dengan tali-tali di atas. Wah, itu lebih duluan robohnya itu malah. Nah, ada juga yang dibikin kayak dengan pala-palanya di atas. Nah, itu lebih parah lagi itu kalau orang. Nah, yang terakhir itu dibangunkan tower. Sehingga di tower kan masih kelihatan tiangnya. Baru diikat sana ya. Dia kok menjadi kuat nih. Nah, itulah yang dilelang. Dan itu sudah melalui kajian akademik yang melibatkan tadi itu BPCB. Nah, begitu. Maka setelah kemarin sudah selesai, saya diresmikan bahwa sudah selesai. Tapi saya sudah lapor Pak Gub, saya pulang ini, saya akan meresmikan selesainya pembangunan Kasulan Tombi. Nah, nanti kalau ada waktunya Bapak, untuk lebih sempurnanya harus dibikinkan itu prasasti yang memuat riwayat atau sinopsis. Kasulan Tombi dibuat tahun berapa, zaman Sultan siapa, dari kayu apa, bagaimana cerita-cerita yang menyertainya. Kayak begitu. Tahun-tahun berapa itu. Setelah itu sudah pernah berapa kali direvitalisasi, sudah pernah juga dulu katanya. Nah, dibikin prasastinya begitu. Saya kasih tahu Pak Gub. Baru dibawa Pak Gub, saya selaku wali kota Teken dengan Bapak sebagai gubernur. Kebetulan Bapak juga putra ada 2. Wali kota Bau-Bau, gubernur Sulawesi Tengah, Teken. Nah, supaya diceritakan perbaikan pertama. Jadi mengundang lagi sebuah tanda-tanya begitu, apa itu. Jadi tambahan semacam objek ada baru. Tambah pertanyaan baru untuk orang. Jadi daya tarik baru. Daya tarik baru, betul. Dan itu penuh ceritanya begini.
sehingga ditahu, oh begini padahal. Ya. Kemudian Pak Wali, ini juga menarik bahwa kita punya kekayaan pariwisata dan juga kita adalah daerah yang memiliki karakter kota sehingga kekuatannya itu adalah di perdagangan dan jasa. Ya. Dan setahu saya tahun ini Kota Bobo itu PAD-nya dinaikkan dari 112 menjadi 120. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Ya. Artinya di tengah pandemi tapi ada kepercayaan untuk menaikkan PAD. Kira-kira apa yang latar belakangnya sehingga itu bisa muncul, Pak? Karena kita menyadari, pertama, meskipun tidak sengaja ada kebocoran, yang karena kurang gesitnya para petugas, seperti misalnya retribusi yang harusnya dipungut kadang-kadang terlewatkan. Mestinya PBB-nya tanah-tanah yang dikuasai orang itu tidak di PBB-kan. Nanti ada mau bikin transaksi baru dia daftar. Nah ini kan kita sadari itu. Tetapi dia bakal kita bicara di mana-mana begitu. Tapi dengan kesadaran itu dipandu oleh KPK menggunakan alat detektor untuk memantau kedisiplinan para seperti hiburan malam, seperti di toko-toko itu, di hotel-hotel, dipasangkan suatu alat untuk kan bisa saja kalau laporan manual kan yang makan 10 orang dia bilang 3 orang yang makan. Kalau itu begitu. Meskipun yang begitu masih bisa juga lowong-lowong sedikit. Tetapi dengan dipasangnya alat-alat itu dan dipantau secara serius, itu tadi menaikkan pendapatan daerah itu. Jadi di samping itu sumber-sumber pemasukan itu kita efektifkan, dipantau juga kemungkinan yang kebocoran-kebocoran yang sedikit-sedikit yang tidak terasa itu tadi. Begitu. Dan ke depan tetap kita akan lakukan supaya kalau sudah selesai corona ini bisa lebih tinggi akan lebih tinggi lagi itu. Iya. Tadi menyinggung soal bagaimana kita punya pariwisata dan kekuatan budaya yang ada di sini. Kemarin itu saya sempat membaca sebuah artikel yang dimuat oleh jaringan Kota Pusaka yang itu memuat terkait dengan sebuah tulisan yang berjudul Polima Universal Values of the Buton Community. Ini kan merupakan apresiasi terhadap nilai-nilai yang ada di sini. Gimana Pak menggambarkan soal hal itu? Pada suatu ketika di bulan yang lalu, JKP itu melakukan seminar. Karena ini corona, jadi virtual kita. Saya sebagai salah satu narasumber, salah satu penyaji lah. Ya saya juga selalu mengemukakan nilai-nilai Polima ini di dalam interaksi kita sesama jaringan Kota Pusaka. Nah, muatan-muatan yang saya sampaikan itu ya seperti yang selalu kita bicarakan lah. Pemahaman siakapupia permana kata kapinci kuli yang harus menerobos semua lini kegiatan kita. Supaya karena dengan begini kan kita damai, tidak ada konflik, tidak ada anarkisme. Nah, itu rupanya sekarang ini itu lagi tren-trennya itu di mana-mana. Karena sekarang ini kan konflik-konflik itu yang menyebar. Nah, ini dirindukan orang yang sudah susah makanya dengan hasil pemaparan saya itu dari direktur eksekutif Kota saya ditelepon Pak Wali kemarin itu katanya kan Pak Wali itu menyampaikan paparan mengenai interaksi antara anggota dengan berbasis Polima itu. Nah, anak dari teman-teman ini dari sentral jaringan Kota Pusaka bahkan yang dari TPO, Tourism Promotion Organization for Asia Pacific, itu meminta coba Bapak padatkan satu halaman, kirimkan sini karena kita mau publikasikan di jurnal internasional. Wih, saat saya pikir 2 hari saya baru bisa. Lebih baik saya diperpanjang Pak, mungkin lebih enak itu. Yang Bapak harus kita bercerita panjang, harus kita bercerita lengkap, tetapi dipendekkan.
kalimat apa? Tapi sedemikian rupa saya berupaya dengan keterbatasan saya usahakan. Itulah hasilnya sudah dimasukkan di dalam jurnal internasional itu dimasukkan. Iya, juga merupakan suatu kebanggaan kita bahwa kita nilai-nilai lokal ini masuk sebagai nilai global. Dan mereka dia anggap hebat, dia sanjung juga itu dia dengan adanya nilai-nilai itu di Buton, padahal di Buton ini ada nilai yang bisa merekatkan kehidupan masyarakatnya. Kan begitu, ini kan kita banggakan. Jadi saya juga enggak usah dulu bilang disertasi apa, tapi nawa itunya itu untuk kedamaian itu dulu. Kalau mau bicara lagi soal disertasi, mari biar juga profesor saya hadapi saya. Ya dibilang plagiat dari mana apa gitu. Begitu. Jadi intinya begitu. Ada permintaan dari sana. Saya kirim itulah. Sudah ada di viralnya tuh itu. Ada itu. Artinya itu Pak tadi bahwa ini menggambarkan nilai-nilai kita itu tidak hanya menjadi sesuatu hal yang ada di lokal kita, tapi juga ini menjadi pengakuan dari dunia internasional secara global gitu. Karena itu universal. Universal. Bisa berlaku biar di Amerika, kalau kita mau damai, pakai ini. Tidak susah, itu aja dia punya kata kuncinya. Mau damai nggak atau mau konflik? Nah, mama siapa kalau mau damai, biar mama angkat pembenci kikuli selesai. Nah repot ini kan baku garu-garu sendiri-sendiri kepentingan masing-masing. Akhirnya berkotabar-tabar di tengah jalan. Kepentingan sabut menyobot dari aspek ekonomi, persaingan ekonomi. Muncul dalam embargo satu persatu yang lain. Persaingan bersenjataan, persaingan militer. Yang akhirnya masing-masing membangun kekuatan pangkalannya di mana-mana. Yang akhirnya tidak berkesudahan, malah bertambah-tambah. Tadinya yang kita tahu cuma Palestina dan Israel. Sekarang di Iran, di Irak, di Yordan, di Arab Saudi sana. Sudah kelompok-kelompok minoritas itu ada yang hasut itu. Supaya mereka baku perang-perang. Nah ini yang kita repotnya zaman sekarang ini. Kita memasuki revolusi IT, teknologi 4.0, tetapi berbarengan dengan suatu persaingan kekuatan yang menghalalkan segala cara. Muncullah dalam bentuk perang-perang itu tadi. Nah, yang kita khawatirkan kalau tidak secepatnya ini menyadari untuk mengangkat nilai-nilai universal ini untuk saya menyayangi, kita bisa menjurus kepada perang dunia ketiga. Tapi kalau kita cepat kembali, revolusi mental 5.0 akan muncul. Kita damai, ya meskipun dah sedikit ria-ria udahlah. Tapi kalau tidak, revolusi perang 5.0 itu bukan tidak ada lagi, itu sudah. Coba bayangkan itu masing-masing ini coba. Di Filipina, di semua, di mana lagi, Thailand. Yang tadinya aman Thailand itu. Kerajaan digugat, apa kan ini kita. Nah, kita takutnya jadi kita di Indonesia. Yang pula kita ikut-ikut. Karena tidak ikut-ikut saja bisa-bisa kita kena imbasnya. Kita jadi kena pepatah. Gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Kita menjadi pelanduk. Tapi dia bikin apa-apa tinggal nah ini ya. Nah, apalagi kita bikin-bikin juga di internal kita. Baku gosok-gosok, aduh. Ini yang keprihatinan kita. Dan itu juga keprihatinannya Pak Jokowi saya kira. Mengapa beliau canangkan revolusi mental? Karena keprihatinan, bagaimana ini? Kerusuhan, bentrok, ekstremisme. Nah, ini harus berarti mental. Nah, beliau mencanangkan revolusi mental. Revolusi mental ini kan merubah secara drastis mental yang sudah rusak. Korupsi di mana-mana, anarkisme, KDRT segala rupa. Nah, dengan apa ini? Nilai-nilai Pancasila itu. Nah, di agama nilai-nilai agama, di budaya-budaya nilai-nilai budaya. Tapi ini dari agama juga ini. Sudah dikaji nih sama teman-teman di agama itu, para penyuluh agama itu. Dia cari-carikan dalil-dalilnya di sama. Ketemu. Karena memang orang tua kita kan dia tidak perlu di jalan ini. Di dalam perundungan perjalanan panjang kehidupannya baru dia sarikan dalam kalimat-kalimat pendek begini. Ini kan luar biasa Pak Wali, dari
bahasa daerah, kemudian langsung ke bahasa Inggris begitu. Di bahasa Inggris dan bahasa Korea. Iya. Gitu. Saya bersyukur juga. Iya. Mereka ada perhatiannya. Saya juga ditunjuk sebagai narasumber ya. Saya sampaikan apa adanya yang ilmu yang saya tahu. Ya tentu pengetahuan saya tentang kebudayaan masih jauh. Mungkin ujung begini. Yeah. Tapi kan harus saya tuliskan juga. Yang lain juga nulis silakan. Yang menyala-nyalakan yang lain. Yang tulis-tulis saja yang ada itu berbeda-beda. Susunannya ini berbeda-beda. Tapi tidak apa-apa. Ada pemain mereka, ada pemain mereka. Tidak usah terlalu. Kita terjerambab di dalam perbedaan yang tidak perlu. Dan pada akhirnya ini sudah menjadi konsumsi dunia, Pak. Konsumsi dunia aja itu. Bahasa Coba lihat, Inggris dan bayangkan. bahasa Korea ini. Ya. Kemudian paling mungkin di bagian akhir ini penyuluhan kepada masyarakat, di mana saat ini kita berada pada fase vaksinasi untuk pandemi COVID-19. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak. Ya, apa-apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah, tentu itu untuk kebaikan. Marilah kita vaksinasi itu kan antinya suatu penyakit menular. Kalau kita sudah divaksin, nah, tentu kita sudah mempunyai kekebalan. Nah, mari kita ikuti. Nah, termasuk saya karena usia lanjut. Tapi ada juga sekarang katanya biar usia lanjut ada. Tidak, kita ikuti malah lebih bagus. Ya, jadi saya himbau jangan khawatir dia adanya vaksinasi ini. Mari kita ikuti. Nah, cuma yang repotnya kita ini kan di dalam diskusi-diskusi di televisi itu, para ahli ini kadang-kadang bertebalai-balai juga dia punya penjelasan. Ada yang ketakutnya taleba-leba, ada juga yang seolah-olah tidak ini yang kita. Tapi kita apa yang oleh pemerintah dia sudah sarankan, dia sudah arahkan, sudah itu yang baik, yang terbaik. Jangan kita terlalu banyak terpengaruh oleh hoax yang kadang-kadang tidak jelas. Betul. Arahnya, keinginannya, kita apa yang dikatakan oleh pemerintah kita berarti sudah itu yang bagus. Mari kita ikuti. Termasuk kemarin ini sudah ada penerapan sanksi. Nah, karena begini, untuk meredam, menurunkan tensi daripada penyebaran COVID ini, pemerintah harus intervensi. 5M. Masker, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Termasuk di rumah saja kalau tidak penting. Nah, itu 5M. Di dalam pemerintah, selain itu pemerintah harus 3T itu. Tracing, testing, treatment. Nah, di tracing dulu, cari mana yang apa. Kemudian dites masing-masing. Nah, kemudian diberikan yang harus diberikan penanggulangan ya kayak begitu. Nah, samping pemerintah begitu, masyarakat ada kesadaran. Biar pemerintah menggubu-gubu berbusa-busa, kalau masyarakat jalan aja tidak pakai masker, wah, merajalela, tidak hilang-hilang. Lebih baik saya himbau masyarakat, mari kita patuh dulu. Sabar kira-kira 1 bulan, 2 bulan. Karena kalau sudah hilang, hilang kita beraktivitas. Tapi kalau terus-terus berpopulasi naik turun, lama-lama dia naik tinggi. Itu jadi saran saya kepada masyarakat, marilah kita mengikuti regulasi, himbauan-himbauan oleh pemerintah, dari Satgas Pusat, dari Kapolri, dari kementerian-kementerian yang terkait, Kementerian Kesehatan. Mari kita ikuti itu, agar supaya kita lolos dari gangguan COVID ini. Kepada rajanya COVID kita harapkan kembalilah ke dunianya, supaya kami ini hidup damai, kehidupan dalam kenormalan yang sesungguhnya. Jangan lagi kenormalan yang baru. Kenormalan sesungguhnya kita hidup dalam suasana damai, tenang, berinteraksi secara baik, secara harmonis, secara damai di dalam mewujudkan daerah kita bau-bau maju sejahtera berbudaya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira begitu. Demikianlah tadi
apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji A.S. Tamrin MH, yang mana ini memberikan kita optimisme dan kebanggaan bahwa kita sebagai daerah yang ada di jauh sana dari pusat, tapi juga memiliki peran-peran nasional sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau, dan semoga ini semakin menambah spirit kita dan kekuatan kita dalam menjalankan aktivitas kita ke depan. Dan terima kasih Pak Wali atas waktunya. Ini adalah merupakan segmentasi ketiga dari segmentasi kata A.S. Tamrin. Insya Allah kita akan berjumpa lagi bulan depan, tentu dengan konten dan materi-materi yang lebih menarik lagi dibandingkan dengan apa yang ada malam atau hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam Polima untuk semua.